Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nah, selamat pagi ya, ketemu lagi sama saya Koko Ivan. Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran yang ke-1 di buku yang baru ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar pelajaran sekolah minggu. Tolong berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami bisa mengerti maksud firman-Mu ini apa, dan tolong kami juga supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta doa. Amin. Oke, sekarang kita mau belajar ya. Nah, pelajaran hari ini judulnya adalah Gerejaku Memuridkan. Nah, seperti biasa ya, kita mulai dari judul dulu sebelum lanjut ke bahasan berikutnya. Di sini judulnya Gerejaku Memuridkan. Gereja itu apa sih? Kalau yang saya searching-searchingnya kemarin di Google ini, kalau dari kata Yunani, gereja itu eklesia, artinya perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu bukan gedung, tapi orang, ya. Jadi kadang mungkin kita sering salah, gereja itu gedung, padahal harusnya orang, ya. Nah, di sini kita lihat Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23-nya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, di sini dibilang gereja sama dengan tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu siapa? Jemaat, yaitu kita. Nah, di sini jadi jangan salah ya teman-teman, gereja itu bukan gedung, tapi jemaat, yaitu orang-orang percaya atau enggak kita gitu ya. Nah, lalu memuridkan. Oke, katanya kata dasarnya adalah murid. Murid dalam kata Yunaninya adalah matetes, artinya lebih dari sekedar pelajar, atau mungkin kita sebut juga sebagai pengikut ya. Nah, di sini pengikutnya siapa? Tentu saja kita pengikut Tuhan. Jadi yang namanya pengikut ya kita ikutin apa yang Tuhan lakukan semuanya ya. Nah, sekarang di sini maksud dari judulnya apa? Gerejaku Memuridkan. Maksudnya tuh kita sebagai pengikut Tuhan harus bisa jadi guru untuk bawa orang jadi pengikut Kristus. Nah, sekarang kan kita ini kan lagi belajar di Madya Tunas Muda ya. Mungkin anak Madya tuh sekitar SD kelas 5, 6, SMP. Apakah sudah bisa jadi guru? Nah, sudah pasti bisa. Guru tuh maksudnya bukan harus jadi orang pintar dulu, terus belajar dulu. Enggak harus seperti itu juga. Maksud contoh terkecil guru itu adalah orang yang mencontohkan, ya. Ketika kita tahu harus lakukan A, ya kita kasih tahu ke teman kita, kita harus gini nih. Gitu. Contohnya paling gampang, kayak saya punya anak dan ya, saya kasih tahu main piano nih ceritanya. Nih Tan, kamu pencet yang ini ya. Nah, terus udah sini ke sini. Nah, itu sama dengan kayak guru, meskipun saya pribadi nggak pernah belajar untuk jadi guru les piano kayak gitu, nggak pernah, tapi maksudnya tuh ngajarin gitu ya, nyontohin. Nah, sekarang di sini kita mau belajar bagaimana sih caranya kita, bahkan anak Madya sekalipun bisa jadi guru. Gimana sih caranya? Kita baca yuk Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, di sini ada cara-caranya ya, kita lihat ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di sini kita lihat mulai dari ayat 42 ya.
Di sini dikatakan katanya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kita lihat dulu apa sih artinya tekun ya. Kita lihat di sini. Apa sih artinya bertekun? Bertekun dalam bahasa aslinya proskartereo. Artinya bertahan di dalam pengajaran rasul, menyibukkan diri dengan kegiatan pengajaran itu sehingga rela menghabiskan banyak waktu. Maksudnya itu apa? Bertekun dalam pengajaran rasul, terus-terusan dengerin firman Tuhan. Ajaran rasul itu apa? Ya pasti tentang pelajaran tentang pemberitaan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus serta maknanya bagi keselamatan manusia. Di situ ya. Di sini ayat 42 tadi, pada jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka dengerin terus firman Tuhan ya. Dengerin terus sama rasul-rasulnya, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tujuan Tuhan datang ke dunia apa, dan semuanya itu jemaat mula-mula dengerin terus ya. Tekun terus-terusan tiap hari, tiap saat gitu ya. Nah, di sini kita belajar juga. Apakah anak Nadia bisa? Anak Bunda bisa? Oh, tentu bisa. Ya, dengerin firman Tuhan. Terus di sini juga dibilang katanya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul bersama orang-orang seiman. Terus saling berdoa. Nah, gampang nggak sih? Bisa nggak sih anak Nadia, tunas Bunda mendengarkan firman Tuhan, terus berkumpul sama orang-orang seiman, terus berdoa bersama? Bisa nggak? Oh, bisa, bukan hal yang sulit asal mau, bener kan? Nah, di situ ini baru satu cara ya di ayat 42. Terus kita lanjut lagi di ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, jadi sini maksudnya apa? Mungkin zaman dulu rasul-rasul bisa mengadakan mujizat ya. Seperti waktu zaman dulu kan ada Tuhan Yesus lahir ya. Bisa langsung mengadakan mujizat. Orang mati langsung bangkit ya. Terus orang yang buta bisa langsung sembuh, langsung melihat. Terus air jadi anggur ya. Zaman Tuhan Yesus itu beneran kejadian. Tapi zaman sekarang kita, apakah kita bisa lihat seperti itu? Mungkin udah nggak lagi kita bisa lihat. Tapi maksudnya di sini apa? Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Maksudnya tuh ketika kita berkumpul bersama orang-orang seiman, teman-teman seiman di gereja, misalnya di PKMB misalnya, kita dengerin, bagi berkat, sharing, cerita pengalaman masing-masing. Nah, itu salah satu cara untuk kita tahu ada mujizat-mujizat. Mujizat Tuhan zaman dulu sama zaman sekarang tetap ada. Cara-caranya kita tahu dari mana? Salah satu caranya dari dengar cerita ya. Contohnya cerita saya yang mungkin anak-anak Nadia udah sering dengar cerita saya ya. Waktu saya masih kecil, sekitar kelas 6, saya jatuh dari genteng ya. Jatuh ini kepala sampai pitak ini ya. Sampai ada bekas lukanya. Jatuh dari lantai 3 dengan posisi kepala dulu. Harusnya langsung mati, benar nggak sih? Tapi puji Tuhan selamatin saya masih hidup sampai sekarang. Nah, itu salah satu sharing mujizat-mujizatnya. Di situ teman-teman ketika berkumpul sama teman-teman yang lain, PKMB, persekutuan pemuda remaja dan yang lainnya, di situ ketika ada bagi berkat, nah disitulah saatnya kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita bahwa mujizat Tuhan masih tetap terjadi pada saat sekarang juga ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Aduh, itu kan zaman dulu Tuhan masih hidup. Sekarang emang gimana ya? Ada nggak mujizat? Oh, pasti ada. Menurut cara-cara Tuhan sendiri ya. Dan selanjutnya ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan di sini tetap bersatu, dan maksudnya itu apa? Kepunyaan bersama. Jadi kayak saling peduli gitu ya.
Jadi yang saya tahu ya, gereja kita ketika lagi PSBB nih, yang kemarin di lockdown kayak gituan, mungkin ada teman-teman kita yang mama papanya jadi hilang pekerjaan, mungkin juga jadi nggak bisa makan, mungkin susah nih nyari uangnya. Kenapa? Karena PSBB, karena ada virus. Jadi mungkin juga ada teman-teman yang orang tuanya di PHK, ada juga yang gitu. Dan saya tahu gereja kita juga mengadakan aksi sosial, dan yang saya tahu juga teman-teman PKMB kita juga ngadain aksi sosial. Aksi sosialnya itu apa? Ya bantuin, ngasih beras, ngasih sembako, ngasih bantuan. Nah itu salah satu caranya untuk saling peduli ya, saling peduli sesama kita. Dan sekarang pertanyaannya lagi, anak Madia, anak tunas muda bisa nggak sih saling peduli? Ya nggak usah langsung yang gede-gede, langsung harus ngasih uang, misalnya harus ngasih apa, nggak usah yang gede-gede dulu lah, mulai dari yang kecil dulu. Teman-teman punya adik atau kakak, atau mungkin yang anak tunggal punya papa mama pasti kan. Nah kita belajar dari keluarga kita dulu. Misalnya yang punya adik kakak main bersama, misalnya mainannya cuma satu, ya bareng-bareng berbagi ya. Terus kalau misalnya ada makanan yang enak, bagi-bagi sama papa, mama, adik, kakak, bagi-bagi. Di situ kita belajar dari hal yang kecil dulu, mulai saling peduli ya. Jadi jangan pelit gitu ya. Ya. Nah di situ bisa pasti anak Madia, tunas muda pasti bisa. Terus kita lihat lagi yuk di ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, di sini dibilang berkumpul di dalam bait Allah, ya. Nah, kita lihat yuk di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Nah, di sini dibilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini dikatakan ya kita juga dibilangin ketika kita tahu ada sekolah minggu, ada kebaktian, ada persekutuan PKMB, persekutuan yang lain gitu ya, PBI, WBI, terus juga ada jam doa. Nah di sini dibilang apa? Jangan membiasakan diri menjauhi persekutuan itu, kita ikut datang ya. Anak Madia, tunas muda bisa nggak datang ke situ? Oh tentu bisa. Ya mungkin saat ini mungkin anak-anak belum punya kendaraan, masih tergantung sama orang tua. Ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa ngingetin orang tua kita, Pak, hari ini ada jam doa nih, kita ke gereja yuk, kan bisa ngingetin. Masalah nanti mama papanya mengiyahkan datang ke gereja atau enggak, itu masalah lain. Yang penting dari teman-teman sendiri dulu, ngajakin mama papa kita, ya, yuk ke gereja yuk, jam doa Pak, terus yuk ke gereja yuk Pak, ada kebaktian nih, ada sekolah minggu, ayo ke gereja. Masalah nanti diantarin atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting teman-teman ngajakin dulu mama papanya ya. Oh iya, jangan lupa doa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini mau ngajakin mama papa saya ke gereja. Tuhan tolong supaya mama papa saya mau gitu. Ya nanti biar Tuhan yang atur gitu ya. Yang penting teman-teman mau dulu. Nanti Tuhan pasti buka jalan ya. Terus balik lagi. Kita lihat lagi di Kisah Rasul tadi ya. Di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah di sini tidak lupa juga ya, ketika berkumpul bersama teman-teman seiman, ketika bagi berkat, sharing-sharing pengalaman, jangan lupa juga untuk memuji Tuhan terus ya. Memuji Tuhan tuh bisa dengan nyanyi-nyanyi, bisa pokoknya memuji Tuhan bareng-bareng juga bisa. Paduan suara, ikut paduan suara itu juga bisa tuh ya.
memuji Tuhan. Terus yang paling menariknya lagi di sini ya, dibilang katanya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah di sini nanti Tuhan yang tambahin loh. Ketika nanti mungkin ketika saat ini kan mungkin masih PSBB ya, masih nggak bisa berbakti di gereja, nggak bisa ikut persekutuan di gereja. Nah nanti ketika nanti udah dibuka lagi, udah boleh ke gereja lagi, ketika kalian melakukan yang tadi itu ya, dari ayat 41 sampai 47, semuanya terus dilakukan, nanti percaya deh Tuhan tambahkan nanti jemaat-jemaat kita dibaik-lahin. Kenapa? Karena ini janji Tuhan di sini ditulis kok ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah sekarang pertanyaannya, anak manja, anak tunas muda bisa nggak muridkan? Bisa ya, dari hal kecil dulu yang seperti tadi saya sampaikan ya, berbagi dari mainan, berbagi makanan ke adik kakak atau ke mama papa ya. Terus doain orang-orang juga, orang lain. Jangan doain untuk keinginan kita sendiri aja, tapi doain. Misalnya Presiden Jokowi sekarang lagi Indonesia kan lagi menghadapi corona, doain. Terus doain juga siapa? Mama papa kita, doain. Misalnya mungkin ada teman-teman kita yang lagi sakit, doain itu ya. Terus ya pokoknya kita belajar dari hal yang kecil dulu, nanti pasti Tuhan tambahkan ya. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita memahami cara gereja mula-mula ya, yang tadi dari 41 sampai 47 tadi ya. Terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh kecilnya dari hal kecil, yaitu doain keluarga, doain orang-orang lain, terus juga berbagi ya, saling peduli, bermain bersama adik kakak, tidak rebutan, terus juga mungkin berbagi juga makanan sama mama papa atau yang lainnya ya. Di situ dulu dari yang kecil, percaya deh nanti Tuhan percayakan yang perkara paling besar ya. Terus kita juga belajar untuk berkomitmen, mulai dari sekarang kita tekun berdoa, tekun baca firman Tuhan tiap hari ya, baca Alkitab tiap hari, renungkan terus tekun, nanti pasti Tuhan tambahkan seperti tadi ya yang kita baca di ayat 47 terakhir. Terus kita juga melakukan tindakan-tindakan yang mewujudkan gaya hidup yang tadi ya, balik lagi, terus tekun berdoa, terus tekun baca firman Tuhan. Terus juga jangan lupa setia kebaktian, sekolah minggu, ikut jam doa, persekutuan juga datang gitu ya. Itu dulu deh, hal-hal kecil dulu yang kita bisa lakukan ya. Nanti Tuhan pasti tambahkan ya, perkara besar. Oke. Begitu. Sekian pelajarannya hari ini. Kita mau doa dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Tuhan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu ini hingga akhirnya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal-Mu Tuhan. Tolong kami juga supaya kami tidak menjadi batu sandungan untuk teman-teman sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman.